Selamat siang, Sobat Kaum. Selamat kembali datang di podcast Kaum Mengudara bersama saya, Zia Datunisa atau akrab dipanggil Zia sebagai juru kampanye di Kaum Telapak. Pada kesempatan hari ini, kita akan berbincang-bincang dengan salah satu pemuda adat, menggali mengenai ceritanya dari sisi timur Indonesia. Podcast kali ini berjudul Cerita Pemuda Adat Kenasaimos di Sorong, Selatan, Papua. Dan saya tidak sendirian. Di sini sudah ada Kakak Nabot Sreklevat yang selanjutnya akan lebih akrab saya panggil Kakak Nabot begitu ya. Ya, Nah, tanpa berpanjang-panjang lagi, apa sih atau juga siapa sih Kakak Nabot ini? Mungkin kayaknya lebih afdol dan lebih enak ketika Kakak Nabotnya sendiri yang cerita. Boleh Kakak Nabot memperkenalkan dirinya? boleh. Selamat siang menjelang sore waktu Papua. Nama saya Nabot Sreklevat, Ketua Komunitas Anak Muda Adat Kenasaimos di wilayah adat Kenasaimos, Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat Daya. Oke, tadi ketua anak muda adat Kenasaimos. Disingkat Ini AMAK ya? amat Kakak ya. Nabot AMAK. Nah, kesibukannya apa sekarang Kakak Nabot berarti? Kesibukannya sekarang untuk secara organisasi atau komunitas itu kita sementara teman-teman bagaimana untuk mengkonsolidasi semua pemuda di komunitas wilayah adat kami dan juga ada kerja-kerja komunitas yang hari ini dikerjakan di komunitas adat seperti hari ini aktivitas teman-teman untuk pembangunan sekretariat dan ada tim yang melakukan identifikasi berapa marga untuk persiapan pemetaan. Jadi itu aktivitas di organisasi yang itu. Kalau kepribadian saya untuk aktivitas hari ini ya fokus untuk mendampingi teman-teman komunitas untuk kita sama-sama melaksanakan tugas di komunitas itu. Wah, keren banget sampai membuat sekretariat sendiri di AMAK ya. Ya, Semoga pembangunannya lancar dan bisa menjadi ruang berkumpul yang nyaman, tentunya aman juga ya Kakak Nabot ya di sana. ya harapannya seperti begitu. Amin. Oke, nah bagi sobat kaum yang belum tahu apa sih Kenasaimos atau di mana sih itu, tadi kan sudah sempat cerita sedikit ya sebenarnya untuk lokasi. Tapi bisa nggak Kakak Nabot diceritain lagi sebenarnya apa itu wilayah adat Kenasaimos dan gimana kondisi hutannya saat ini, lalu juga apa yang menjadi keistimewaan di sana? Ya, wilayah adat Kemasaimus ini dulunya itu belum ada. Dalam arti Kemasaimus ini kan lembaga, lembaga itu Dewan Persekutuan Masyarakat Adat Kemasaimus. Hmm. Itu yang disebut DPMA Kemasaimus. Hmm. Nah, itu belum dulu tahun 1998 itu belum ada lembaga ini. Sudah ada namanya organisasi, ada organisasi kemahasiswaan itu yang dulu bilang IKBS, Ikatan Keluarga Besar Seramuk. Itu dulunya itu belum ada distrik. Kan di wilayah adat Masaimus itu kan ada dua wilayah pemerintahan di wilayah distrik, yaitu distrik Seramuk dan distrik Saifi. Nah, dulunya itu belum ada distrik Saifi, tapi masih ada distrik Seramuk. Jadi Ikatan Keluarga Besar Seramuk itu ada di Sorong, ada di Kabupaten Sorong, dan ada di Kabupaten Jayapura. Itu hari ini provinsi ibu kota provinsi Papua. Nah, itu dari situ dari jejak itu pakai organisasi itu untuk eh, menjadi kekuatan mahasiswa pada waktu itu dan mereka menggagalkan program transmigrasi pada waktu itu. Sehingga dari situlah mereka mulai kembali dan bentuklah lembaga Persekutuan Masyarakat Adat pada tahun 1998. Nah,
Sehingga dari situ perjalanannya dari lembaga itu mulai dari tahun 1998 sampai pada sekarang ini. Dan eh, kita sangat dalam arti untuk masyarakat adat di Knasaimo sangat bersyukur karena hadirnya lembaga adat ini sehingga wilayah adat kami masih terjaga sampai sekarang. Nah, Wah, sehingga dari situ dan pada tahun 2022 teman-teman dari kaum kaum Telapak sendiri datang dengan kami Dewan Adat di Knasaimos. Nah, jadi munculnya komunitas anak muda adat Knas Amak itu hmm, pokok pikiran dari teman-teman kaum juga. Jadi kami juga bersyukur karena kehadirannya teman-teman dari kaum. Mereka datang di sini untuk kita hmm, sama-sama lakukan pelatihan terkait dengan patroli independen untuk hmm, kepemudaan di sini. Kayak kita bentuk komunitas dari tahun pengesahannya di 2024 hmm, sampai hari ini. Jadi mantap. dari situ kita akan konsolidasi untuk dari Amak dan kami akan konsolidasi ke kan di Knasaimus itu ada Hmm, 52 marga dan marga. 6 subsuku. Di situ kami akan konsolidasi untuk semua subsuku ada komunitas adat. Jadi Hmm, kami sudah meraih dapat 7 komunitas adat, hmm. sementara konsolidasi lagi untuk pembentukan komunitas adat yaitu di daerah pesisir yang sudah teman-teman sementara konsolidasi. Mungkin Wow. untuk jejaknya Mas Saimo sampai masuk ke Amak itu seperti itu. Mungkin singkatnya seperti begitu ya. Wah, itu tentu tidak singkat ya Kakak Nabot, itu perjalanan dari tahun 90-an ternyata. Ya, Dan sudah ada wilayah adatnya, berapa luas kira-kira Kakak? luasan wilayah adat di wilayah adat kami yang sudah ditetapkan oleh Perda nomor 3 tahun 2022 itu 97.441 hektar. Wah, luas. Jadi di dalam wilayah adat itu ada 6 subsuku besar, yaitu Hmm, satunya itu eh, Kena, Tehit Kena, terus Imyan, hmm, eh, Serer, mhm, Ogit, Saifi, dan Salmit Klausa. Itu subsuku yang di dalamnya. Nah, sehingga di dalam subsuku itu ada 52 marga yang tersebar di 6 subsuku tadi. wah banyak ya. Nah, dan dari wilayah adat tadi kami sudah dalam arti di komunitas adat di Knasaimus itu kita sudah lakukan pemetaan secara skala yang luar tadi yang 97.000 hektar itu. Nah, di dalamnya tuh kami fokusnya pemetaannya tuh pemetaan partisipatif Mmm, untuk eh, langsung ke marga. Jadi setiap marga punya dipetakan, peta. Jadi kita tidak peta subsuku tapi kita petanya tuh ke eh, marga. marga. Jadi dari 52 marga kita sudah petakan 17 peta, Mmm, masih sisa 35 marga yang sementara masih kita berupaya untuk pemetaan. masih berjuang ya Kakak Nabot di Masih sana. berjuang ya. Semangat terus. Nah, tadi ternyata nggak hanya hutan dan tadi sempat ada wilayah pesisirnya juga Kakak Nabot. Nah, sebenarnya konteks untuk, hutan, pesisir, atau alam secara umum dan luas, ini apa istimewanya sih bagi masyarakat adat? Apa keterkaitan, hubungan, sehingga penting untuk ya wilayah adat ini, milik marga gitu, bukan, apa namanya, milik, luar ataupun, justru dikuasai atau dipegang oleh, apa ya, yang bukan memang masyarakat adat begitu. Apa hubungannya dengan hutan dan masyarakat adat atau alam gitu, Kak? Iya, jadi eh, kalau lebih khusus kami di tanah Papua dan pada khususnya tuh di Knasaimus, kami sudah anggap hutan itu sebagai ibu dan ya sebagai ibu lah karena ketika kami tidak punya uang tom bisa masuk ke hutan tom bisa dapat makan dengan waktu yang singkat
Itu sehingga kami anggap dia sebagai ibu. Dan sangat istimewa sekali ada ada di Mas Amos itu ada salah satu grup, ada dia punya lagu yang ada penciptanya dia bilang begini, hutan adat Mas Amos itu dia menyiapkan sarapan di waktu pagi dan di waktu siang dan malam. Itu dia akan dia dalam arti ada kakak itu penasihat dari DP Makna Amos juga ada. Dia sebagai ibu di dapur untuk dia jamin kita punya hidup. Jadi kita punya ketergantungan hidup itu tidak tergantung pada pasar. Kita ada di Tom punya hutan. Jadi Tom tidak punya uang tapi Tom masih punya hutan yang begitu limpah untuk memberikan jaminan hidup kepada kita. Itu pertama untuk kehidupan. Nah, tapi keduanya dalam arti itu poin pertama untuk Tom punya hidup sehari-hari. Tapi kedua, kita perlu jaga hutan itu karena sebelum adanya pemerintah atau adanya agama, hubungan spiritual kami manusia dengan Sang Pencipta itu ada di hutan itu. Nah, sehingga kalau hutan itu udah hilang, hubungan spiritual kami secara adat itu kepada Sang Pencipta itu udah akan hilang juga. Nah, karena sebelumnya hadirnya agama itu kami punya hubungan spiritual dengan Sang Pencipta itu sudah ada sejak hadirnya agama, baik agama Islam atau agama Kristen dan lain sebagainya, itu kan punya hubungan spiritual itu sudah ada, sehingga penting untuk kami jaga hutan karena hubungan kami dengan manusia dengan hutan dan Sang Pencipta tuh saling berkaitan. Oke. Nah, gimana peran pemuda adat untuk tadi ya bisa menjaga spiritualitas dengan leluhur, alam, dengan sesama manusia? Bagaimana peran pemuda Kena Saimos dalam hal tersebut, Kak Kanabut? Nah, jadi itu yang tadi saya bilang tadi bahwa pentingnya kita jaga hutan karena hubungan spiritual kami dengan Sang Pencipta dan hubungan kami dalam arti kehidupan ketergantungan hidup kami kepada hutan itu sangat penting sehingga kami mengkonsider dalam arti pemuda di komunitas adat yang ada di setiap komunitas kami mulai membangun pemahaman kepada kita punya keluarga, kita punya teman-teman pemuda yang hari ini kuliah dari luar, udah balik ke kampung, untuk sampaikan bahwa kamu balik dalam arti teman-teman pergi kuliah jauh, tapi balik ke sini, kita sama-sama ada di satu komunitas ini untuk kita berperan untuk jaga Tom punya hutan. Menjaga ya. Karena Tom punya hutan ini lebih penting daripada semua. Karena hutan itu adalah titik terakhir kehidupan orang asli Papua. Sehingga kalau hutan tidak ada dengan sendirinya kami akan mati pelan-pelan. Karena itu tadi, mati. Kenapa mati? Karena tadi makan, minum, itu tergantung pada hutan. Nah, jadi kalau tidak ada hutan, apakah manusia ini 100% orang Papua? Dan lebih khusus orang Kena mau 100% dia bisa hidup tergantung ke pasar. Hari ini dia bisa pergi beli sayur, besok lagi pergi beli sayur, lusa lagi pergi beli sayur, kan tidak mungkin. Mengandalkan pasar. Ya. Iya, tadi ya dari cerita Kakak Nabot sedikit banyak ada bentuk-bentuk ya dengan modernisasi lalu juga ancaman dari luar gitu. Dan dari data deforestasi maupun informasi lokal ya melalui media ataupun berita begitu, kita ketahui bahwa memang saat ini Papua mengalami salah satu krisis yang mendesak juga Kakak Nabot, di samping deforestasi yang ya berdampak gitu ya, namun juga kehilangan identitas tadi baik kelompok, komunitas, masyarakat adat itu juga. Jadi sebenarnya dalam konteks Kena Saimos gitu ya, mungkin Kakak Nabut juga bisa cerita apa sih yang menjadi tantangan dan juga ancaman di wilayah adat Kena Saimos sehingga perlu nih peran-peran pemuda amak terlebih khususnya gitu ya untuk bisa menghalau atau mengantisipasi dari ancaman-ancaman yang akan atau sedang mungkin terjadi gitu. Yang menjadi ancaman kami secara pribadi, secara internal di wilayah adat kami, itu salah satunya itu adalah
pembalakan liar. Nah, Illegal itu logging. yang sudah terjadi, pembalakan liar yang terkait dengan aktivitas pengelolaan kayu ekspor ini. Nah, itu yang sudah terjadi di wilayah adat kami. Dan kami pemuda adat sudah berkolaborasi juga dengan Dewan Adat dan masyarakat adat serta teman-teman dari kaum juga untuk bagaimana mengidentifikasi persoalan-persoalan yang terjadi. Kenapa sampai masyarakat adat itu dah lakukan negosiasi dengan Hmm, cukun-cukun untuk bisa menjual kayu kayu. dan lain sebagainya. Nah, itu teman-teman di komunitas, di beberapa komunitas ini sudah lakukan identifikasi untuk mengetahui persoalannya, dan kami akan dalam arti sementara tahapan ini tahapan upaya untuk bagaimana menghentikan aktivitas-aktivitas itu. Dan juga di tahun 2025 kemarin itu ada izin, dalam arti ada dari Dinas Pertanian, dan di Provinsi Papua Barat Daya itu baru Dinas Pertanian dan Perikanan itu jadi satu satu dinas. Hmm. Mereka ada sosialisasi ke wilayah adat Nasaimus untuk padi, Hmm. penanaman padi dengan dengan jumlah hektar 3.000 3.000 hektar hektar padi. ya yang ditanam. Hmm. Nah, tapi kami komunitas bersama dengan Dewan Adat melakukan penolakan di waktu sosialisasi, dan kami sudah gagalkan mempunyai aktivitas ke wilayah adat kami, dan PT itu sudah sekarang ada beroperasi di wilayah wilayah distrik Muswaren, dan sudah hari ini sudah penggusuran dan tinggal proses untuk penanaman. Uh, dan ada juga informasi ada eh, wilayah adat Kresainus juga masuk dalam lahan candangan untuk sawit yang masuk di distrik Konda, tetapi kami dalam arti dengan Dewan Adat untuk berdiskusi dengan beberapa NGO yang hari ini berdampingan di wilayah kami Hmm. termasuk kaum juga, Hmm. untuk bagaimana kita mulai cari caranya bagaimana pada dasarnya itu wilayah adat kami itu sangat sempit dan kecil, sehingga karena contoh saja kalau di wilayah adat Kenesaimus 97.000 hektar itu dibagi dengan 52 marga, satu marga dia bisa dapat berapa hektar saja begitu. Iya. Nah, sehingga kalau perusahaan masuk dengan skala yang besar, Ya. marga A mengakui tapi marga B tidak Hmm. mengakui, itu akan menjadikan konflik Konflik. horizontal yang akan terjadi di wilayah adat kami. Wilayah adat kami itu sangat sempit, dan kami juga menganggap hutan itu sebagai eh, mama yang selalu memberikan kehidupan bagi kami, dan hubungan kami dengan Sang Pencipta Hmm. itu seperti apa. Jadi tidak 101% pun kami tidak akan melepaskan hutan adat kami kepada siapapun. Itu sudah komitmen masyarakat adat di Kanasamus. Jadi banyak ya sebenarnya ancamannya, mulai dari program strategis nasional gitu ya, Ya, kemudian pihak ketiga seperti perusahaan, lalu juga pada awalnya sejarah pembalakan liar juga masif begitu ya. Jadi memang tidak hanya punya satu dua, tapi bisa jadi ada terus ancamannya gitu ya Kakak Nabot. ya, Dan tadi sebenarnya berkaitan dengan inisiatif anak muda Kena Saimos, lalu juga apa yang aksi nyata gitu ya. Kalau tadi sempat diceritakan menolak, kemudian melakukan mungkin aksi atau berdialog begitu ya dengan pemerintah atau pihak yang relevan gitu ya. Namun selain itu apalagi Kakak Nabot aksi-aksi atau inisiatif nyata yang dilakukan anak-anak muda Kena Saimos Amak di sana gitu? iya. Jadi aksi-aksi nyata yang dalam arti selain kita menegosiasi dengan pihak-pihak Mhm, terkait, mhm, kami teman-teman juga hari ini berupaya untuk melakukan pemetaan, dalam arti itu mmm, juga bagian dari
aksi yang Upaya, kita lakukan, sehingga dari pemetaan itu kita mulai sudah dalam arti tujuan kita buat pemetaan, tetapi kita juga memberikan pemahaman kepada masyarakat itu, dalam arti pemilik wilayah itu, bahwa mmm, eh, kita buat peta ini bukan untuk nanti dijadikan seperti apa-apa, tapi ini peta ini menjadi warisan untuk generasi akan datang, sehingga dia tahu bahwa saya punya batas mulai dari mana dan saya punya tanah tuh ada di mana, sehingga siapa yang mau masuk melakukan investasi apa begitu, dia mmm, harus melakukan. Dalam arti ada eh, dia juga tahu bahwa oh iya, ini perusahaan ini dia masuk bisa punya wilayah adat. Dan kami juga teman-teman komunitas mulai dari isu-isu yang sudah berkembang hari ini. mmm, Jadi eh, dua, 2 bulan lalu itu kami ada putar film di mmm, teman-teman komunitas di subsuku paling ujung di oh, Salmit Klausa untuk kami dalam arti film itu menggambarkan kondisi teman-teman di Auju di Merauke sana, tapi itu juga menjadi catatan untuk masyarakat di sini sehingga mmm, ada karena perusahaan ini dia masuk dengan berbagai macam cara. Kalau dia masuk lewat pemerintah, pemerintah tidak izinkan. Kalau lembaga tidak izinkan, dia bisa masuk langsung ke Person, ke Marga dan lain sebagainya. Sehingga masyarakat dah sudah punya ada bayangan, oh, karena di otaknya perusahaan ini banyak tipu, mmm, tipu kepada masyarakat. Sehingga masyarakat itu dia sudah awalnya dia sudah bisa paham, mmm, oh, kalau besok saya jual saya punya hutan atau saya punya tempat yang saya kasih ke perusahaan, besok nanti saya terjadinya tuh seperti begini. Jadi teman-teman mulai bergerak untuk putar film dan membangun komunikasi diskusi dengan di komunitas, mmm, libatkan orang kepala-kepala suku apa ya di situ, mmm, di marga situ kita duduk diskusi dan sampaikan bagian ini, sehingga kalau perusahaan udah masuk apa yang harus kita lakukan. Jadi itu yang teman-teman sementara lakukan di wilayah adat Kanasaimos. wah, keren sih. Jadi ternyata nggak hanya, dialog, diskusi, ataupun aksi protes gitu ya, tapi juga bentuk-bentuk peningkatan, pemahaman masyarakat adat, termasuk juga kelompok pemudanya di sana supaya bisa lebih, sensitif gitu ya dalam hal, menanggapi atau merespon situasi yang terjadi, mungkin belum terjadi juga di wilayah adatnya, tapi juga bisa merefleksi dari, karya-karya atau film atau dokumentasi gitu ya, dari suku-suku lain di, tanah Papua gitu juga. Jadi Dan juga dan iya, izin Kak, eh, dan juga selain selain kita melakukan pemutaran film dan ada aktivitas teman-teman pemuda. Jadi contoh gimana? macam hari ini teman-teman di subsuku Salmit Klausa ada berkolaborasi dengan teman-teman eh, NGO dan lembaga adat untuk mengembangkan ekowisata di bawah, dan Mmm, teman-teman di subsuku Serat juga ada mulai bagaimana inisiatif untuk mendorong wisata di Kali Sembra, dan teman-teman melakukan identifikasi patroli untuk mendata semua aset sumber daya alam yang ada di sini, wow, sehingga bagian itu nanti tuh sampaikan ke masyarakat adat bahwa kita punya alam ini sebenarnya kaya, tapi mmm, jangan kita kasih ke orang yang nanti tidak akan kasih rusak kita rusak. punya. Kita tuh alam ini memang kaya, hanya eh, belum ada tempat dan waktu bagaimana untuk kita kelola itu dengan sendirinya. Wah, hebat. Berarti tidak hanya peningkatan pemahaman dan kapasitas, tapi juga bagaimana meningkatkan, eee, ekonomi ya, dalam segi ini ekowisata, pemberdayaan, peningkatan kapasitas dalam segi ekonomi kreatif gitu ya, Kakak Nabot. Iya, Jadi banyak sekali inisiatifnya Amak dan sebagai ketua pastinya super sibuk nih Kakak Nabot. Tapi, senang sekali bisa berdiskusi walaupun jarak jauh. Jadi siap. kita menggunakan, teknologi yang ada, teman-teman sobat kaum di sini, saya di Bogor, Kakak Nabot di, Sorong Selatan, masih bisa terkoneksi dengan teknologi yang ada, jadi luar biasa effort-nya. Nah, lanjut tadi Kakak Nabot ya, menyikapi, bagaimana Amak inisiatifnya, mmm, men merespon ancaman, lalu juga memitigasi supaya ancaman tersebut tidak,
terjadi atau tidak berdampak besar terhadap komunitas. Ini kenapa, penting juga kolaborasi ya, tadi ada disebut dengan NGO termasuk kaum juga dalam hal ini, dalam bentuk-bentuk, banyak ya dukungan pastinya tidak hanya bentuk, dana ataupun, pengetahuan tapi juga bagaimana meningkatkan, cara advokasi, strategi gitu terutama juga dalam, niche-nya organisasi masing-masing gitu ya. Nah, kalau tadi sempat ada patroli, pemantauan. Nah, sebenarnya menurut Kakak Nabot sendiri yang tentunya udah punya pengalaman banyak, sudah dapat juga, sharing ilmunya dari teman-teman di kaum, seberapa penting sih kemampuan untuk tadi ya patroli dan pemantauan itu untuk bisa terus, mengawasi gitu, baik itu, peluang ataupun kekayaan tadi ya, keanekaragaman hayati atau juga, peluang-peluang memang, oh ini terjadi, tanda kutip "ilegalitas" gitu atau pelanggaran gitu. Nah seberapa penting tuh menurut Kakak Nabot pengetahuan, seperti itu? Saya tidak bilang seberapa penting, tapi sangat penting sekali. Sangat penting sekali, Iya, sangat super penting penting ya. sekali, sangat penting sekali untuk membantu teman-teman, anak muda di sini Mmm, untuk hari ini mereka melakukan pemantauan independen di wilayah adat Kerasaimos, sehingga dari aktivitas itu teman-teman sendirinya sudah sadar bahwa benar bisa punya wilayah nih, bukan hanya kayu besi yang hari ini mmm, diincar, tapi masih banyak sekali potensi alam yang hari ini masih terjaga mmm, dan masih bisa dikelola oleh generasi anak cucu. Makanya program dalam arti untuk selama ini kami dengan teman-teman kaum untuk melakukan pemantauan independen ini, ya saya secara pribadi dari pimpinan komunitas sangat berterima kasih sekali kepada teman-teman kaum karena sudah memberikan pemahaman dan memberikan juga eh, dukungan untuk kita, untuk teman-teman pemuda di Knasaimus untuk melakukan pemantauan itu. Karena sejauh mulai dari pergerakan 98 tadi mmm, sampai sekarang, eh, orang tua dorang dengan kita pemuda yang masih solid untuk terus jaga hutan adat ini, dan eh, kami berdoa untuk semua NGO yang ada di wilayah adat kami sehingga kita tetap solid untuk mmm. sama-sama bangun jejari untuk menjaga hutan dan manusia yang tinggal di wilayah adat Masai, Mas. Amin 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 amin. Hebat sekali Kakak Nabot untuk, tadi ya kolaborasi itu juga penting karena kita nggak mungkin berhasil kalau kita hanya sebatang lidi gitu ya. Tapi ketika Iya. kita berkumpul kuat, itu akan menjadi, kekuatan yang kolektif dan semoga juga hasilnya bisa berlanjut gitu ya, tidak hanya, berhenti di satu titik. Dan sebenarnya, karena aku pribadi belum berpengalaman ke sana gitu ya, ke Nasaimos. Jadi semoga bisa melihat tadi ceritanya Kakak Nabot, kekayaan alam, hutan yang masih dijaga oleh masyarakat adat yang turun-temurun, lintas marga gitu ya, kemudian juga sangat, eee, punya keanekaragaman hayati yang luas. Jadi harapannya, eee, ketika saya ke sana Kakak Nabot masih standby, jadi kita bisa sharing lebih Ya, dalam Kakak Nabot gitu. ya. Nah, sebelum kita menuju pertanyaan pamungkas ya mengenai harapan dan juga pesan, Kakak Nabot nanti sekaligus closing statement ya. Tapi, mengenai keanekaragaman hayatinya tadi Kakak Nabot. Kalau tadi sempat disebut kayu ya, jenis kayu besi atau merbau gitu ya. Apalagi sih Kakak Nabut yang memang di situ menjadi ciri khasnya, Papua mungkin ya? Kalau kita tahu apakah cendrawasih masih banyak, apakah, eee,
banyak burung-burung lain gitu ya yang memang oh ini potensial untuk menjadi kekayaan biodiversitas gitu. Iya, jadi di wilayah Datunga Saimus itu kan di dataran posisi datarannya rendah, dalam arti di dataran rendah pesisir, sudah menuju ke pesisir. Jadi untuk kita bicara terkait dengan hewan endemik yang hari ini dikenal di dunia seperti cendrawasih dan burung-burung lainnya. Kalau cendrawasih yang hari ini masih melekat di wilayah Datunga Saimus itu cendrawasih apa belarotan, cendrawasih ekor belarotan itu Wah, masih ada kasiwari. kasuari ya. Nah, seperti boron, mambruk, Hmm, kakatua itu wah, masih ada terjaga sampai sekarang. amin. Jadi itu dalam arti harapan kami sebagai komunitas Hmm, pimpinan adat bahwa hewan-hewan endemik itu terus dijaga sampai generasi anak cucu dan masih bisa lihat. amin. Jadi ada saya punya slogan, saya bilang Mhm. eh, saya berjuang untuk generasi dan masih lihat. Dalam arti saya punya impian bahwa di wilayah adat Seramuk itu dibentangi oleh salah satu sungai besar yang ada di wilayah adat kami itu namanya tuh Seramuk. Itu dari muara sampai ke kepala airnya itu Hulu. membentangi dua wilayah dan di posisi tengah. Jadi wilayah adat Tengah Saimus itu dibagi dua dengan bentangan itu. Jadi impian kami bahwa air ini sudah tetap terjaga. Di dalamnya itu ada udang, ikan, kepiting, dan berbagai macam spesies binatang yang ada di dalam yang kami tidak mengidentifikasi tapi yang kami seringkali dapat dan jangkau itu seperti udang, kepiting, Hmm, kan. ikan. Nah, itu kami berharap supaya itu tetap terjaga sampai anak cucu dan masih bisa dapat. Nah, itu untuk hewan-hewan endemik yang Hmm, hari ini kita dikenal secara nasional bahwa seperti cendrawasih dan hmm, lain sebagainya di wilayah adat kami itu kalau yang cendrawasih raja itu hmm, di wilayah adat kami bukan agak kurang tapi memang hmm. tidak ada karena dataran pesisir. Pesisir. Jadi dia tidak ada. Nah, jadi selain yang tadi saya bilang tadi, selain Hmm, contoh macam selain kayu besi, mm-mm. itu masih ada kekayaan alam lain yang Sangat memberikan sangat kaya ya. ya, sangat Sangat kaya memberikan jaminan hidup kepada masyarakat adat di Los Angeles seperti sagu dan lain sebagainya pangan itu lokal ya. itu akan memberikan jaminan hidup bagi masyarakat adat di sini. Sehingga kalau ending terakhirnya bahwa kalau tidak ada hutan, masyarakat adat di Knas so tidak ada kakak saudara bisa ke sini ntar ketemu lagi so tidak ada. Iya. Oke, kita menuju akhir nih Kakak Nabot dari perbincangan siang hari ini. Tapi tentunya semoga ini nggak menjadi akhir dari pertemuan atau diskusi kita ya, kita akan lanjut Ya, lagi. Tapi untuk Sobat Kaum, sebelum ditutup, aku ingin minta Kakak Nabot memberikan pesan ya. Maksudnya pesan ini adalah, apa yang ingin disampaikan untuk, publik secara luas, tapi dalam hal ini, Sobat Kaum, pendengar podcast setia Kaum Mengudara, dan juga pesan untuk sesama pemuda gitu, Kakak Nabot. Pemuda bisa pemuda adat atau secara umum pemuda di seluruh Indonesia, supaya bisa seperti Kakak Nabot gitu konsisten, berkomitmen untuk menjaga ruang hidup dan masa depan tentunya ya, di wilayah, adat atau komunitas. Silakan Kakak Nabot untuk pesannya. siap. Jadi untuk pesan bukan pesan terakhir tapi pesan dari Iya, saya. bukan pesan terakhir. Pesan terakhir berarti ini berangkat ke Bukan, Afrika ini. pesan Pesan pamungkas. iya pesan dari saya untuk masyarakat adat di seluruh Nusantara bahwa kami tetap
berdiri di wilayah adat masing-masing untuk menjaga warisan leluhur yang ada di atas tanah adat kami masing-masing, karena sebelum adanya negara kami masyarakat adat itu sudah ada, sehingga penting untuk mempertahankan masyarakat adat itu, karena tidak ada siapapun yang bisa eh, menghilangkan atau menggugurkan masyarakat adat dari atas bumi Nusantara ini. Karena adanya masyarakat adat sehingga hadirnya negara Republik Indonesia. Kalau belum tidak ada masyarakat adat, negara Republik Indonesia tidak ada. Nah, dan untuk pemuda, teman-teman pemuda di seluruh Nusantara, bahwa tetap konsisten dan jadi garda terdepan untuk menjaga, melestarikan warisan-warisan leluhur yang hari ini ditinggalkan atau diwariskan oleh leluhur kepada kita, karena kami adalah tongkat estafet perjuangan masyarakat adat di Nusantara ini, sehingga tidak ada yang cerita bahwa sudah lemah atau saya sudah kalah atau saya stop di sini. Tidak, kami pemuda adat seluruh Nusantara tetap berdiri bersama-sama dengan masyarakat adat yang ada. Kita tetap solid untuk Solid. memperjuangkan hak masyarakat adat di atas bumi Cendrawasih dan bumi Nusantara. Asik, amin. Terima kasih banyak semangatnya Kakak Nabot. Jika bisa tepuk Ya, tangan, saya tepuk tangan sendirian di sini. Senang sekali bisa diskusi, berbincang lagi dengan Kakak Nabot. Terakhir ketemu kita berkesempatan ya Kakak Nabot untuk ikut langsung rapat dengar pendapat umum rancangan undang-undang masyarakat adat yang saya 1 April lalu. Jadi kesempatan itu kita coba jadikan momentum juga bagaimana peran pemuda adat dalam hal menjaga sebagai tentunya pelestari, pewaris gitu ya, apa yang sudah diwariskan oleh leluhur dan untuk masa depan gitu. Dan Kakak Nabot juga hadir langsung gitu ya di gedung Badan Legislasi DPR, Balek, dan bisa menyaksikan langsung bagaimana proses diskusinya untuk bisa mengesahkan undang-undang masyarakat adat gitu, Kakak Nabot. saya Jadi memang ini target yang besar dengan tujuan yang sangat tentunya diperjuangkan sejak lama gitu ya. Semoga harapannya dari apa yang sudah menjadi cerita, pengalaman, dan juga ancaman di depan, salah satu payung hukum yang paling penting yaitu Undang-Undang Masyarakat Adat bisa segera disahkan gitu ya Kak Nabot. setuju. Setuju. Oke, Kak Nabot terima kasih banyak atas waktunya, atas sharingnya, ilmunya, dan ceritanya. Dari kami di Kaum juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Sobat Kaum yang sudah mendengarkan hingga titik ini gitu ya. Semoga apa yang menjadi bahan perbincangan aku dan Kak Nabot bisa menginspirasi teman-teman dan juga bisa juga menjadi bahan diskusi lanjutan di teman-teman komunitas lain yang ada di seluruh Nusantara gitu. Jangan lupa untuk follow, mungkin Kakak Nabot ada media sosial yang bisa dipromosikan di sini? Iya, di komunitas anak juga ada punya akun Facebook anak Oke, muda adat Amak, dan Facebook. juga ada ya akun Facebook Mhm, dan ada akun TikTok juga, oke. Berarti sama akun anak muda anak adat muda adat Kena Saimos, AMAK gitu Saibes. ya. Jadi Ya, silakan dicari teman-teman yang penasaran dengan kesibukan Kakak Nabot sebagai ketua komunitas atau kegiatan sehari-hari AMAK gitu ya di Sorong Selatan seperti apa, bisa ikuti Facebook dan juga TikToknya tadi ya Kakak Nabot ya, gitu ya. dan IG juga ada. Ada Instagram juga, jadi Iya, eksis juga nih ya Kak Nabot di TikTok, Instagram, dan Facebook. Dan ya, semoga bisa berinteraksi juga dengan Sobat Kaum yang menonton podcast ini. ya, Dan tentunya jangan lupa juga untuk follow Facebook, Instagram juga ada, TikTok ada, tentunya YouTube, subscribe YouTube Kaum Telapak teman-teman ya Sobat Kaum. Eh ya. Selain Kakak Nabot yang promosi, tentu aku harus promosi juga.
Jadi itu dulu karena buat ya kita diskusi siang hari ini. Selamat sore di Sorong Selatan. Sorry. Selamat pagi, siang, sore atau malam untuk sobat kaum yang mendengar. Saya Zia dan Kakak Nabot pamit undur diri. Terima kasih telah menonton podcast Kaum Mengudara episode cerita pemuda adat Kena Saimos. Dadah. Terima kasih Kak Nabot. Pernah sama-sama. Hormat.